Status tersangka akhirnya diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabinet Presiden SBY. Jero Wacik diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dugaan pemerasan untuk dana operasional menteri di Kementerian ESDM. Keputusan KPK tersebut tentu saja mengejutkan seluruh pihak. Apalagi status tersangka diberikan ketika kabinet di pemerintahan SBY Budiono akan berakhir beberapa pekan lagi. Apa sebenarnya yang tengah terjadi? Mengapa pula penetapan tersangka Jero Wacik diambil di tengah upaya pemerintah dalam mengendalikan bahan bakar minyak bersubsidi? Berikut penelusuran tim Realitas. Beginilah suasana konferensi pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan, hari Rabu, 3 September 2014. KPK mengumumkan status hukum tersangka kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, terkait skandal dugaan pemerasan untuk dana operasional menteri di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam kesempatan ini, KPK membeberkan kasus yang diduga dilakukan Jero Wacik sejak dirinya dilantik menjadi Menteri ESDM di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Saya akan sampaikan bahwa memang sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan tertanggal 2 September 2014 peningkatan status ya menjadi penyelidikan atas nama tersangka Jiwi ya, dari Kementerian ESDM pasca menjadi menteri di Kementerian ESDM, maka diperlukan dana untuk operasional menteri yang lebih besar. Nah, untuk mendapatkan dana yang lebih besar daripada yang dianggarkan, kemudian dimintalah dilakukan beberapa hal ya kepada orang di dalam kementerian itu. Beberapa hal itu misalnya berkaitan supaya dana operasional itu bisa jauh lebih besar. Kasus yang menimpa Jero Wacik disebut-sebut merupakan pengembangan dari penyidikan kasus korupsi yang menyeret Waryono Karno, mantan Sekretaris Jenderal di Kementerian ESDM, dan Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas, terkait dengan kasus suap di SKK Migas. Kasus yang menimpa Jero Wacik tentu saja menarik perhatian publik. Lagi-lagi, politisi asal Partai Demokrat harus berurusan dengan Komisi Anti Rasuah. Sedikitnya 7 politisi Partai Demokrat sudah tersandung kasus korupsi. Ketujuhnya adalah Anas Urbaningrum, Angelina Sonda, Muhammad Nazarudin, Andi Malarangen, Hartati Murdaya, Sultan Batugana, serta Jero Wacik. Entah ini sebuah kebetulan atau bukan, penetapan status tersangka terhadap Jero Wacik terjadi di tengah tarik ulur kebijakan pemerintah terkait pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi. Awal Agustus 2014, pemerintah mengeluarkan aturan pengetatan tentang pembatasan solar dan premium. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, volume kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Pertamina sebagai badan usaha penyalur yang menjalankan kebijakan tersebut langsung bereaksi. Misalnya saja, seluruh SPBU di Jakarta Pusat tidak lagi menjual solar bersubsidi. 26 SPBU Jakarta Pusat, itu ada Menteng, ada jalan-jalan utama lah, ya. Tanda petik orangnya orang-orang beradal. Itu di situ akan dikendalikan solar bersubsidinya. Pembatasan solar bersubsidi pun juga mulai diberlakukan di beberapa wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Apalagi pembelian untuk wilayah yang rawan penyalahgunaan solar bersubsidi pun mulai dibatasi
dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Tidak hanya itu, alokasi solar bersubsidi untuk nelayan juga dikurangi sebesar 20%. Selain itu, SPBU yang berlokasi di jalan tol sudah tidak lagi menjual premium bersubsidi. Kondisi ini tentu saja membuat masyarakat bereaksi. Lihat saja suasana stasiun pengisian bahan bakar umum di beberapa wilayah di negeri ini. Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, kondisi di tanah air semakin bergejolak. Maka tak hayal jika terus terjadi antrian panjang di hampir sebagian wilayah di negara ini. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan kebutuhan BBM yang dialokasikan di APBN tahun 2013, jauh lebih besar. BBM di tahun 2014 itu ada sekitar 46,06 juta kiloliter. Sedangkan di tahun 2014 hanya 46 juta kiloliter. Sekarang saya melihat ada variabel-variabel yang harus kita lihat. Apa tidak ada angka pertumbuhan sepeda motor? Apa tidak ada angka pertumbuhan kendaraan roda 4 atau mobil? Kalau dilihat dari ini, saya sangat yakin bahwa akan terjadi kelangkaan, bahkan akan terjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, habisnya kuota BBM untuk bulan November atau Desember. Tugasnya adalah menyalurkan kuota yang ada dan berupaya secara maksimal untuk memastikan tepat sasaran. Ya. Kalau terjadi over kuota, disebutkan itu tanggung jawab pemerintah oleh Pak Menko. Itu buat saya sebagai direksi Pertamina sudah lebih dari cukup. Jawaban jaminan itu sudah lebih dari cukup. Meski pada awalnya kebijakan pembatasan BBM sudah dikeluarkan oleh pemerintahan SBY, namun sepertinya pemerintah masih gamang dalam mengambil keputusan yang dianggap membebani rakyat itu. Anehnya, pemerintah kembali mencabut kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang baru berjalan dalam hitungan hari. Lantas, benarkah tarik ulur kebijakan pengendalian BBM bersubsidi terkait dengan transisi kekuasaan yang sebentar lagi ditinggalkan SBY dan digantikan oleh Jokowi JK? Realitas segera kembali.